Ada kodok toh. Ayo bener ada kodok toh. Ayo bener gimana? Yang bener itu kalau kita semua yang di sini ikut joget bareng kita rame-rame asik-asik. Joget yang heboh ya. Heboh-hebohan kita ya. IGT 7. Halo teman-teman, hari ini aku lagi sama Cico. Perkenalkan, nama aku Cico. Di sini aku berperan sebagai vokalis sekaligus cellist di band Johar ini. Dan hari ini aku sebenarnya ngobrol gak cuma sama Cico, ada Saya Dito sebagai basis salah satu personil Johar ini. Nah, di konten kita hari ini pengen ngobrol sama Johar ini yang katanya di salah satu lagu atau salah satu single dengan judul Dulu ya, punya cerita yang cukup menarik. Ada kisah mistis di balik sebuah lagu yang berjudul Dulu ini. Kebetulan kejadiannya malah pada waktu record ya Jo. Record. Karena waktu kemarin kita ngobrol, Cico menceritakan kalau ada kejadian yang sangat nggak masuk akal. Nah sebenarnya gini dulu Jo, sebelum kita ngobrol ke arah sana, ada baiknya kita mikir ke arah logisnya Jo. Ya. Mungkin nggak sih Jo ada istilah apa namanya tabrakan frekuensi itu Jo? Frekuensi kalau secara apa ya, mikir secara logisnya mungkin bisa aja. Tapi di satu sisi kalau bisa biasanya tuh kalau tabrakan frekuensi itu kalau nggak noise ya tetap kayak apa ya, satu in lah. Nah itu tuh kalau kata awamnya tuh outputnya tuh jadi false suaranya. Oke. Tapi frekuensi suara ini sama nggak? Maksudnya dia itu masuk sebagai noise, cuma ngedistract, ngeganggu doang, ketawa-ketawa nyanyi atau ikut nyanyi Jo? Ikut nyanyi tapi dia suaranya beda sama teman-teman karena kan teman-teman cowok semua ya. Itu dia suaranya cewek sendiri. Kebetulan suara orang ini cewek. Ya. Tapi ketika di record itu kan katanya tadi 8 orang Jo. Nah itu satu-satu itu orangnya ada nggak suaranya? Kita sebenarnya itu berjumlah 8 personil. Ya. Tapi saat Lagu dulu. di lagu dulu itu ada 9 personil. Ada ceweknya. Si A, si B sampai ke 8 orang. Ketika dicek ya, dicek di per tracknya itu nggak ada, nggak kedetek itu di mana. Tapi waktu bareng-bareng, waktu singelong itu Waktu singelong itu ada. Misal tabrakan frekuensi itu udah nggak mungkin sih karena udah beda suara juga. Dia karakternya karakter cewek kan. Terus dia juga nyanyinya tuh fals, jadi kelihatan banget. di satu tempat record nih Jo, di rumah ini tuh sebenarnya kelilingnya tuh warga ini, maksudnya banyak padat penduduk atau enggak sih Jo? Tidak padat penduduk, cuma itu kayak kompleks. Jadi cuma kompleks itu rumahnya. Untuk tempatnya itu cuma masuk dari kayak rumah biasa, masuk dari teras. Terus kita kebetulan di sebelah kiri ada kamar yang kita buat take. Nah itu udah kayak gitu sih, cuman bentuk kamar gitu. Terus kita set untuk rekaman dan kita pastikan kalau kita rekaman itu sudah tidak ada aktivitas di luar maupun di dalam. Udah di briefing untuk suasananya beda. Suasananya beda. Kalau kejadian yang janggal dulu pernah sih Mas, pertama kali maksudnya habis pindahan. Baru-baru pindah Ya, ke situ. baru-baru pindah ke situ. Aku sempat ke situ lagi untuk naruh barang yang belum aku pindahin. Itu aku masuk ke rumah itu. Sebelum masuk itu aku udah kayak disambut dengan bau-bau wangi gitu Mas. Oke. Bau wanginya itu belum pernah sama sekali aku cium. Bau bunga apa Ya gitu? bau bunga apa itu aku nggak tahu Mas. Nggak ada di memori kamu? Iya gitu? nggak ada di memori. Terus aku cari nih di sebelah kiri. Dulu kontrakanku itu kiri kanannya itu kayak apa? Pagar rambanan itu apa ya? Kayak Pohon semak-semak, rambat. ya. Ah. Semak-semak gitu. Terus aku cari mungkin ada bunga-bunganya nih. Terus tak ciumin satu-satu sempat. Itu ya aku ciumin Mas. Oh, ini kayaknya bukan baunya ini. Ternyata bau kembang kantil. Juga belum pernah nyium kembang kantil. Terus akhirnya aku masuk
wah baunya malah menyebar ke seluruh rumah itu. Kan aku nyalain lampu-lampunya satu-satu biar nanti tak tinggal masih nyala gitu loh Mas. Terus akhirnya wah kok tambah semerbak baunya. Akhirnya aku ingat kata bapakku, suruh doain rumah itu. Terus kamu ya istilahnya kulon nuwun lah. Iya. Istilahnya kulon nuwun. Terus akhirnya aku ambil air putih kendi, terus aku berdoa di tengah-tengah rumah itu. Cara kejawen gitu ya? Iya, caranya yang diajarkan bapak. Terus akhirnya aku juga merapalkan dari bapak juga. Terus kulon nuwun, pokok intinya itu aku mau singgah di sini, mau ngontrak di sini. Mungkin tempat ini bakal aku jadiin untuk berkarya banyak. Pernah ada kejadian juga yang sama, sekitaran daerahnya juga sama, sekitaran rumah, maksudnya di daerah arah tempatmu itu, cuman kejadiannya cukup menarik. Nah, aku pikir rumah itu sama tadinya, karena aku belum kesana dan aku pengen lihat kan besok kesana. Ada satu rumah yang cukup sama, cukup mirip. Cuman rumah itu sudah terbaca, maksudnya sudah pernah kejadian waktu lalu. Yang punya rumah juga nggak pernah cerita. Jadi rumah itu auranya cukup kelam karena itu memang benar-benar kejadian nyata. Jadi rumah itu punya warisan cerita yang sangat gak bagus. Salah satunya dulu ada pasangan homoseksual di rumah itu yang pernah mengakhiri hidup salah satu pasangannya dengan cara digorok. Dan itu nyata pernah ada kejadian seperti itu di satu rumah itu. Nah, ditarik lagi mundur ke belakang, ternyata rumah yang sama juga dia itu pernah digunakan untuk bunuh diri di sumurnya sama perempuan, dan itu tepatnya mohon maaf dia ART di rumah itu. Cuma kejadiannya cukup lama. Nah, sebelum kejadian itu lagi, sebelum kejadian dipakai untuk bunuh diri itu, ada kejadian lagi digunakan untuk waktu dulu pembantaian waktu VOC. Dia cukup lama ya jangka waktu. Jadi jangkanya cukup lama. Jadi ketika ketahuan, dan waktu itu teman saya produksi di rumah itu, ada satu produksi kegiatan aktivitas gitu. Terus dia memutuskan untuk karena nggak bisa dilanjutkan, karena dia juga takut kan kondisi rumahnya seperti itu, dia pindah dan meninggalkan banyak cerita yang memang nggak bagus. Karena memang rumah itu punya aura yang nggak baik, karena sebelumnya kan memang ada rentetan tragedi yang cukup bermasalah. Karena secara alam bawah sadar manusia, percaya atau nggak percaya, hal seperti itu akan mempengaruhi psikologis manusia yang ada di situ. Karena makhluk itu tidak mengganggu itu langsung di depan mata kita nyuruh ayo gitu, enggak. Cuman ketika dia sudah masuk ke dalam pendengaran kita, masuk ke dalam batin gitu, dia bisa merancang manusia, mengajak untuk salah satunya sama ayo akhiri hidupmu. Ada yang sifatnya seperti itu. Makanya ada juga kejadian beberapa teman yang misalnya dia daki gunung, dia malah jalan miring-miring ke arah ke jurang gitu kan. Sebenarnya itu adalah bisikan yang mengajak dia untuk ikut ke alamnya si makhluk ini. Walaupun setelah orang itu meninggal, ya nggak mungkin ketemu sebetulnya, karena alamnya sudah berbeda juga. Nah, kondisi itu yang membuat teman saya pindah. Cuman untungnya rumah ini kayaknya beda.